Baik, assalamualaikum rekan-rekan kreatif. Untuk video kali ini kita akan melakukan eh, penambalan skoci fiber, yang mana skoci ini lambungnya mengalami kebocoran, rekan-rekan. Jadi ini kita turunkan dari atas truk dan kita mulai untuk mengerjakan, rekan-rekan. Jadi yang pertama adalah kita bersihkan dulu lambung-lambung fiber ini dengan menggunakan gerinda, dan ini adalah lambung kapal yang bocor. Kita gerinda bagian-bagian yang berlubang. Kenapa dilakukan gerinda? Agar nanti pada saat dilakukan fiber untuk pengeleman dia akan merekat, dan ini hasilnya, rekan-rekan. Yang bocor tadi kita lakukan penggerindaan agar nanti racing dan penempelannya bisa lebih merekat. Dan setelah itu kita bersihkan menggunakan amplas yang halus untuk menghilangkan bekas-bekas tiram yang melekat. Dan setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita bersihkan debu-debu yang melekat pada lambung skoci fiber seperti ini. Jadi yang memiliki kapal atas skoci fiber bisa melakukan atau menambal sendiri menggunakan material atau yang bisa dibeli di toko-toko nelayan terdekat untuk melakukan penambalan, rekan-rekan. Jadi ini adalah katalis untuk pengeras bahan-bahannya seperti ini, dan ini adalah serat fiber yang bisa dibeli di toko-toko terdekat. Dan yang bahan selanjutnya yaitu adalah resin, dan ada yang dibungkus warna biru itu adalah talak, dan ini ada kuas, dan juga ada pembersih untuk kotoran yang melekat di tangan nantinya. Jadi langkah selanjutnya itu kita ambil sedikit resin sedikit demi sedikit, rekan-rekan. Dan setelah itu kita campurkan katalis, rekan-rekan. Dan ini yang akan kita eksekusi dulu yang berlubang. Kita campurkan katalis sedikit saja, rekan-rekan, untuk pengerasnya. Dan setelah itu lakukan tahap pengolesan untuk dasarnya, dan dilekatkan serat fiber, kan? Jadi tinggal kita lihat caranya seperti ini, kan? Diaduk, dan ini harus dipercepat ya, rekan-rekan, karena setengah jam kemudian akan mengeras nantinya seperti ini. Tinggal ambil aja sedikit demi sedikit, kita potong-potong menggunakan gunting, kan? Dan setelah diolesi kita rekatkan, ambil lagi, oleskan lagi sampai maksudnya lambung fiber ini tebal, rekan-rekan, sampai semua pori-pori tertutup, dan usahakan tidak menggelembung atau ada kedap udara dalam. Seperti ini. Ambil lagi, oleskan lagi, ambil lagi, oleskan lagi, seperti itu. Mudah sekali, rekan. Jadi tanpa kita bawa ke dok kapal, kita bisa melakukan ini di area-area yang bisa untuk melakukan pengerjaan ini di tepi-tepi pantai. Oke.
Jadi kebetulan yang melakukan penambalan ini adalah orang yang betul-betul sudah malam melintang di dunia perairan ya kan. Beliau adalah Bapak Bribka Aris Brakasi yang kebetulan menjabat sebagai komandan kapal polisi di perairan Pare-Pare, Pinrang dan Baru. Jadi ini beliau sudah mendalami atau sudah berapa kali melakukan kegiatan ini atau memperbaiki skoci yang rusak, dan alhamdulillah sampai sekarang skocinya yang sampai sekarang dia gunakan tetap tahan dan masih bisa digunakan kapal beliau, dan sudah bertahun-tahun tidak rusak lagi karena memang sudah berpengalaman dalam melakukan perbaikan atau maintenance kapal sendiri. Jadi seperti ini rekan-rekan, semua yang berlubang-lubang itu ditambal dengan metode sama seperti yang tadi rekan-rekan. Oke, seperti ini. Kita sudah 1 tahun di sini, dia bilang objek vital itu tidak boleh. Kalau seperti saya tidak apa, tidak bisa lawan. Jadi tunggu dulu kering kan? Enggak, langsung kan begini, tidak perlu tunggu kering. Begini boleh langsung dia basah. Pergi gue dengar lentun caranya. Rekan-rekanku semua yang ganteng-ganteng yang selalu mensupport channel ini, langkah yang selanjutnya yaitu melakukan tala. Ya seperti ini, bahannya adalah seperti ini, modelnya sama seperti tepung dan dicampur dengan resin secukupnya, dan setelah itu kita aduk merata sampai betul-betul bercampur dengan baik. Dan ini adalah tempat teko atau tempat untuk kita campur, dan nanti kita akan tumpahkan ke wadah yang seperti ini, sedikit demi sedikit ditumpahkan ke tempat itu agar nantinya pada saat untuk pengambilan atau ingin mencampur kembali bisa ngambil lagi, baru campur lagi dengan katalis seperti itu. Karena tidak boleh langsung dicampur katalis ke dalam teko atau tempat yang besar tadi, karena katalis bisa saja langsung mengeras dalam tempo setengah jam. Jadi ngambilnya sedikit aja, sedikit demi sedikit, baru dioleskan lagi secara merata seperti ini. Gampang sekali dan bisa memanage uang, tidak mengorek lagi uang di dompet kalian rekan-rekan yang hobi di dunia marine atau maritim, bahkan nelayan yang ada di pesisir-pesisir pantai. Kenapa saya lebih condong atau lebih suka ke dunia-dunia maritim seperti ini? Karena nelayan lebih berperan untuk melakukan atau istilahnya menumbuhkan ekonomi Indonesia, karena Indonesia terus terang adalah wilayah perairan yang terbesar di dunia, yaitu Nusantara. Jadi kami lebih menyukai bidang-bidang seperti ini tentang laut, seperti ini, perbaikan skoci, bagaimana menambal perahu karet, seperti ini. Campur lagi demi sedikit demi sedikit dan dioleskan ke semua bagian-bagian yang sudah dilakukan penambalan fiber. Dan nanti akan dijelaskan oleh beliau nanti teknik dan cara dan bagaimana proses kerja dari penambalan fiber perahu fiber ini, seperti ini.
Baik, setelah semua selesai, kita tunggu sampai mengering dan akan dijelaskan oleh Bapak Haris Barkasi tentang tekniknya seperti ini. Begini rekan-rekan, Iya. cara untuk memperbaiki skoci yang sedang bocor Iya. atau ada retak. Iya. Sebaiknya kita gurinda, Iya. gurinda yang bocor ini dibelah. Dibelah. Dari kelihatannya ini dia Iya. punya tulang ini dibelah bekas yang retak atau yang dia pecah. Oh begitu dan. Dicariknya ini dia punya fiber dasar. Setelah itu diadakan penyambungan fiber dan dibikinkan tulang dengan bersambung. Betul. Nah, setelah itu di fiber pertama dengan fiber kedua dengan di fiber ketiga. Setelah itu digosok oleh resin dengan dicampur dengan katalis, dibersihkan dan dipermengkilat. Setelah dia mengkilat, Iya. ya kan? Ini fiber yang diadakan penambalan bagus setelah merekat. Setelah dia habis merekat, kita campurkan kembali resin dengan katalis dengan tala. Betul. Makanya ditala untuk menutupi pori-pori fiber tersebut. Betul. Sekian dan terima kasih. Izin dan pertanyaan dan biasanya saya kerja itu dia terkelupas pasnya Dia 1 bulan atau 2 terkelupas bulan. itu karena adanya tidak ada gurinda. Ya. Jadi dia melakukan fiber itu ada Ya, cat, ada dengan cat. dia sangat kotor. Makanya kotoran Betul. itu diperbaiki atau cat itu dihilangkan, baru di fiber kembali. Betul sekali. Iya. Saya jamin bahwa fiber di skoci itu akan lebih tahan dan lebih bagus. Kira-kira untuk penambalan. bertahan sampai berapa tahun ini deh? Nah, ini maksimalnya ini sama dengan original. Iya. Kalau untuk terbongkar dengan dia akan bocor yang bekas ditambal itu saya jamin tidak. Oh betul kemudian ya. Wah, rapi sekali ya kemudian ya. Wih, Begitu. memang kilat ya. Jadi kayak dia begini lunas-lunas ini yang perlu ditalak ini. Ini kan haluan gelombang ini. Ini akan naik ini persis haluan gelombang ini. Kita Benturan talak gelombang. 3. Oh, talak 3 katanya. Nah, gitu. Ya. Wah, mantap. Ya. Terima kasih informasi tak komandan. Oke, makasih ya. Makasih banyak. Selamat untuk mencoba dan menikmati untuk yang ada kendala di fiber-fiber skoci silakan dicoba. Siap komandan. Ya. Ya, rekan-rekan, langkah terakhir yaitu kita lakukan pengecatan anti pooling guna untuk ketahanan di dasar air nantinya, agar nanti tidak cepat berlumut atau menempel tiram seperti ini. Jadi untuk membatasi itu dia memakai stiker pembatas seperti ini agar nanti rapi pada saat dilakukan pengecatan sampingnya lagi, atau pengecatan yang kedua sebagai pembatas masuknya seperti ini. Warna abu-abu keren sekali. Wow, speed fiber. Sudah selesai rekan-rekan. Cat anti pooling. Ya. Ya, anti pooling. Ini untuk apanya komandan? Untuk anti pooling ini dan? Nah, ini anti pooling ini Iya. khususnya untuk di dasar air Dasarnya dan untuk mengurangi tiram-tiram dengan tritip yang melekat di iya, kapal. betul.